Dan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, tema besar kita di pagi ini yaitu Dia yang tidak dapat dinyatakan bersalah. Saya mengundang Bapak Ibu dan sahabat orang muda boleh membuka dari Alkitab Lukas pasalnya yang ke-23, Lukas pasalnya yang ke-23, dan tema besar kita di eh, pagi ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-26. Di bawah perikop, Yesus dibawa untuk disalibkan. Firman Tuhan berbunyi, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Orang banyak yang mengikuti Juru Selamat melihat langkah-langkahnya yang lemah dan terhuyung-huyung, tetapi mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka mengejek dan menghina dia karena ia tidak dapat memikul salib yang berat itu. Sekali lagi beban itu diletakkan ke atasnya, dan sekali lagi ia jatuh pingsan ke tanah. Para penganiayanya melihat bahwa tidak mungkin baginya membawa bebannya lebih jauh. Mereka kebingungan untuk mencari seseorang yang akan memikul beban yang hina itu. Orang Yahudi sendiri tidak dapat melakukannya, karena kecemaran itu akan menghalangi mereka untuk mengadakan Paskah. Malah, tidak seorang pun dari orang banyak itu yang mengikuti dia mau membungkuk dan menanggung salib itu. Pada saat ini, seorang asing, Simon orang Kirene, yang datang dari luar kota, bertemu dengan rombongan itu. Ia mendengar ejekan dan kata-kata kotor dari orang banyak. Ia mendengar perkataan yang diulang dengan penuh penghinaan. Bukalah jalan bagi raja orang Yahudi. Ia berhenti, keheran-heranan melihat peristiwa itu. Dan ketika ia mengungkapkan belas kasihannya, mereka menangkap dia dan meletakkan salib di bahunya. Simon telah mendengar tentang Yesus. Anak-anaknya laki-laki adalah orang-orang yang percaya akan Juru Selamat. Tetapi ia sendiri bukan murid. Menanggung salib ke Golgota merupakan suatu berkat bagi Simon. Dan sejak waktu itu, ia berterima kasih untuk bimbingan ilahi ini. Hal itu menuntun dia untuk menanggung salib atas pilihannya sendiri dan senantiasa berdiri dengan gembira di bawah bebannya. Tidak sedikit wanita yang ada dalam rombongan orang banyak mengikuti dia yang tidak dapat dinyatakan bersalah itu, menuju kepada kematiannya yang kejam. Perhatian mereka tertuju pada Yesus. Beberapa dari mereka sudah pernah melihat dia. Ada yang telah membawa kepadanya orang sakit dan yang menderita. Ada pula dari mereka yang pernah disembuhkannya. Cerita tentang peristiwa yang telah terjadi dituturkan. Mereka heran melihat kebencian orang banyak terhadap dia yang baginya hati mereka sendiri sedang hancur. Dan meskipun melihat tindakan orang banyak yang sedang marah, serta perkataan marah-marah di pihak para imam dan penghulu, wanita-wanita ini mengungkapkan simpati mereka. Ketika Yesus jatuh pingsan di bawah salib, mereka menatap dengan penuh kesedihan. Inilah satu-satunya perkara yang menarik perhatian Kristus. Renungkan lebih dalam. Mengapa Yesus, pribadi yang tidak bersalah, yang melakukan banyak perbuatan baik, menimbulkan kebencian yang sedemikian rupa pada sebagian orang? Amin. Puji Tuhan untuk perenungan kita. Dipersilakan kepada Bapak Ketua untuk membantu kita dalam perenungan. Baik, terima kasih Mira. Selamat pagi semuanya. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita mendapatkan perenungan. Mungkin di antara kita punya pengalaman iman seperti Simon dari Kirene. Ya. Seakan-akan mendapatkan satu suatu masalah, mungkin suatu kejadian yang tidak menyenangkan, tetapi endingnya itu menjadi suatu berkat. Ya, gitu ya. Seperti tadi kesaksian rohani dari Simon, bagaimana dia ada seorang anak Tuhan, dan kemudian sesuatu yang aneh saat dia menyatakan kepeduliannya, empatinya
atas sesuatu yang dilihat, malah kemudian ditanggungkan kepada sesuatu tanpa suatu proses, ya, tanpa suatu proses pengadilan, tanpa suatu proses pengadilan, dan hukum langsung dikenakan, hukuman dikenakan pada Simon. Nah, itulah kondisi di dunia ini. Ada begitu banyak ketidakadilan saat kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan menyerukan keadilan, dan pada kadang ketidakadilan itu juga muncul di sekeliling kita dengan apa yang ada. Seperti tadi ceritakan, orang-orang Yahudi menyesah Yesus dan kemudian merasa najis untuk menanggung atau memegang salib karena mereka akan menghadapi acara perjamuan atau acara Paskah, menyambut perayaan Paskah. Jadi mereka mau menyambut acara yang kudus, ya, yang kudus, tapi kemudian merasa najis, merasa tidak layak untuk tadi menyentuh Yesus karena nanti akan mengurangi hikmat dari perayaan Paskah yang mereka harus lakukan. Kadang kehidupan perayaan-perayaan kita, ibadah kita pun seperti itu. Kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan, tetapi di satu sisi waktu dihadapkan dengan hal-hal yang apa ya harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau melakukannya karena takut mungkin tadi ibadah kita tidak berkenan. Ya, padahal Yesus katakan ibadah yang sejati yaitu adalah apa? Mengulurkan tangan, menolong mereka yang susah, menjangkau para janda, yatim piatu, memberi makan-makan untuk mereka. Nah, itu yang terjadi. Dan kemudian saya jadi teringat semalam pada waktu ibadah juga ada kesaksian dan permintaan doa dari seorang ibu. Ibu ini polwan, polisi lalu lintas. Suaminya menghadapi masalah atas tuduhan pekerjaan fiktif, ya, di sidang, dan minggu depan tanggal 16 adalah bacaan tuntutan dari jaksa. Suami ibu ini merasa tidak melakukan pencairan anggaran terhadap pekerjaan yang dinyatakan fiktif. Jadi ada orang pimpinannya yang memalsukan tanda tangannya sehingga anggaran pekerjaan tersebut bisa dicairkan padahal pekerjaannya tidak dilakukan. Nah, beliau disidang dan kemudian tiba akan pada masa pembacaan tuntutan dari jaksa. Beliau semalam datang minta untuk didoakan. Dan itulah ketidakadilan di dalam hidup ini. Sama seperti apa yang Yesus alami, sehingga tadi dia dikatakan dia yang tidak dapat dinyatakan bersalah. Ya. Sering kita mengalami ketidakadilan, bahkan yang menjadi kelemahan kita bisa tidak yang menjadi kelemahan kita, seperti halnya cerita tentang Daniel. Kelemahan yang dituduhkan buat Daniel, kalau kita baca cerita tentang Daniel, kelemahannya itu apa? Kelemahannya itu imannya kepada Tuhannya. Sehingga kemudian dibuat aturan yang mengada-ada bahwa selama sekian lama orang yang tidak menyembah hanya kepada raja saja itu akan dihukum, ya, dan masukkan ke gua singa. Dan iman Daniel tidak bisa direkayasa karena dia begitu beriman dan taat kepada Tuhan. Akhirnya firman Tuhan, Alkitab juga katakan kelemahannya itu imannya, dan itu yang dijadikan untuk melawan Daniel oleh musuh-musuh yang membenci dia. Jadi apa artinya? Orang tidak dapat menyatakan bersalah, tetapi dicari-cari kesalahan akan orang itu. Mungkin juga saudara dan saya, Bapak Ibu, orang muda, pernah punya pengalaman, ya karena iman kita itu yang dibuat orang untuk menjatuhkan kita. Tetapi tadi seperti pernyataan dari cerita tadi, pengalaman Simon orang Kirene tadi, bahwa ia sendiri bukannya seorang murid, menanggung salib ke Juljuta merupakan suatu berkat bagi Simon, dan sejak waktu itu ia berterima kasih karena bimbingan ilahi ini. Nah, mungkin lihat pengajaran pagi ini, mungkin kita mengalami kepahitan hidup, kita mengalami suatu ujian-ujian yang mungkin kita tidak menyenangkan, memang menjadi suatu kuk, menjadi beban. Tetapi saat kita kembalikan kepada pengalaman iman juru selamat kita yang tidak bersalah dan dinyatakan bersalah dengan tuduhan-tuduhan yang ada, dan kemudian pengalaman hamba-hamba Tuhan yang lain yang Alkitab catat seperti Daniel tadi saya katakan, ya, tidak didapati kesalahan pada dirinya kecuali imannya kepada Tuhan. Nah, pagi ini apakah iman kita kepada Tuhan cukup kuat untuk kita boleh menanggungnya
apabila iman itu menjadi semacam bumerang bagi kita untuk kita menghadapi suatu ujian iman juga. Tuhan akan menolong kita untuk menghadapi itu, karena memang tidak pernah akan ada keadilan di atas dunia ini, dan keadilan itu hanya akan ada saat kita ada di kaki salib Kristus. Dan kemudian dalam hidup ini, pernah kita juga mengalami suatu tadi, apa seperti orang Farisi, contohnya, yang sederhana mungkin seperti ini. Saat kita mau datang ke tempat ibadah, menggunakan angkot, memang. Terus kemudian ada orang yang membutuhkan, yang kita siapkan memang uang persembahan, tapi kemudian ada berarti ini mau membantu orang atau memang memberikan persembahan. Kalau ada uang lebih ya gunakan uang lain untuk membantu orang lain. Tetapi kadang kita lebih mementingkan ya ini kan mau datang ke hadirat Tuhan tidak boleh dengan tangan kosong, sehingga kemudian kita menahan uang tadi untuk membantu orang lain. Ya, mohon maaf saya berbicara tentang persembahan, bukan persepuluhan. Jadi mohon boleh dibedakan untuk hal ini, karena untuk persepuluhan itu adalah milik Tuhan dan itu harus dikembalikan. Jadi istilahnya kok persepuluhan dikembalikan, kalau persembahan diberikan, ya kita memberikan persembahan. Jadi kadang seperti itu. Dan itulah hal yang indah pagi ini Tuhan tuntun kita untuk boleh melihat hal mulia seperti halnya pengalaman orang Kirene, Simon, dan akhirnya apa yang dilakukan Simon itu menjadi berkat bagi keluarganya, bagi rumah tangganya. Dan kembali kepada perenungan lebih dalam, mengapa Yesus pribadi yang tidak bersalah, yang melakukan banyak perbuatan baik, menimbulkan kebencian yang sedemikian rupa pada sebagian orang. Kenapa seperti itu? Karena apa? Setan tidak suka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Setan cemburu, setan jealous waktu kita melakukan kebaikan, karena itu artinya apa? Kita disebut sebagai mengibarkan bendera, mengibarkan identitas bahwa kita adalah pengikut Kristus. Sehingga membuat setan tidak suka dan melakukan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Sehingga sekarang keberanian kita untuk menyatakan, mengibarkan bendera apa yang kita kibarkan, kita mau ada dalam pihak Kristus ataukah dalam pihak musuh Kristus. Ya, kita akan menjadi pihak seperti tadi Simon orang Kirene yang mengibarkan bendera hanya dengan menyatakan suatu pernyataan, ya di sini tadi katakan ia mendengar perkataan yang diulang-ulang, bukalah jalan, ia berhenti keheran-heranan melihat peristiwa itu, dan ketika ia mengungkapkan belas kasihannya, mereka menangkap dia. Ya. Simon orang Kirene tanpa sadar dengan refleks mengibarkan bendera keberpihakannya kepada Yesus. Dan karena itu dia dibenci oleh para tentara Romawi dan orang-orang Yahudi yang ada sekitar itu. Ya mungkin dengan waktu Simon mengungkapkan kenapa seperti ini, ungkapan-ungkapan kepeduliannya, ungkapan empatinya, langsung orang mungkin mencibir dia atau seperti apa, dan kemudian langsung ditangkap dan disuruh memikul salib Kristus. Ya, biarlah kita pun dengan berani menyatakan status kita seperti apa, kita berpihak kepada siapa, karena keberpihakan kita juga harus siap menanggung harga yang harus dibayar menjadi pengikut Kristus. Ya, yaitu apa? Memikul salib Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, kita boleh melihat bahwa bisa saja karena kejadian yang kita alami, Tuhan Yesus akan dimuliakan. Bisa saja karena kejadian yang akan kita alami itu menjadi berkat bagi seisi rumah kita seperti yang dialami oleh Simon dari Kirene. Lukas 23:26, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, ditahan dengan tidak dinyatakan bersalah, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jadi Simon benar-benar memikul salib Yesus secara literal, dan sekarang bagi kita akan memikul salib Kristus dalam satu hari pekerjaan yang kita akan jalani, dan kita boleh menunjukkan keberpihakan kita. Kita berpihak kepada Yesus ataukah berpihak kepada musuh Kristus. Jika kita terus menggenggam erat iman kita, nah di sini firman katakan, setan mungkin tidak senang. Dan ketidaksenangan setan itu akan ditunjukkan lewat orang-orang sekeliling kita mungkin yang akan melakukan hal-hal juga yang tidak menyenangkan bagi kita,
Tapi kita haruslah melihatnya dan menerimanya sebagai bagian ujian iman untuk menolong kita boleh lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Mungkin ini yang bisa disampaikan menjadi perenungan pagi ini. Tuhan Yesus benar-benar mengasihi kita, Tuhan Yesus peduli akan hidup kita, dan Tuhan Yesus akan menjaga melihara kita sepanjang hari ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terpujilah firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama-sama. Puji Tuhan Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Terima kasih buat Bapak Ketua. Kiranya menjadi penguatan bagi kita semua untuk ada dalam pergumulan satu hari ini. Kiranya menguatkan kita untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan memilih berada dalam pilihan-pilihan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu dan sahabat orang muda, Shalom juga. Selamat pagi bagi Pak Willy dan juga bagi Pak Pendeta Robi. Dan di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita akan ada dalam persekutuan doa. Mari kita persiapkan diri kita untuk berdoa bersama. Dan